Halo semuanya, saya Evita Intan Ceria, saya mahasiswi di Universitas Internasional Batam dari Fakultas Hukum. Jadi di video kali ini saya bakal menjelaskan tahapan proses perkara dalam mengajukan gugatan ataupun permohonan di pengadilan agama. Nah, saya bakal kasih tahu dulu istilah-istilahnya seperti kalau pihak yang menggugat itu disebut penggugat dan pihak yang telah digugat itu disebut dengan tergugat. Nah, yang pertama itu adalah pendaftaran perkara. Jadi si penggugat yang menggugat ini, pihak yang mau melaporkan, ini membawa surat gugatan ataupun permohonan ke pengadilan agama. Setelah sampai di pengadilan agama, si penggugat ini dia menyerahkan surat gugatan ataupun permohonannya ke petugas pengadilan agama. Nah, kalau untuk yang kasus perceraian itu minimal harus 6 rangkap dan juga disertai dengan fotokopi buku akta nikah yang telah dimaterai dan dicap oleh pos, dan juga harus membawa fotokopi KTP. Nah, udah menyerahkan nih ke petugas. Nah, petugas ini bakal menjelaskan dan menganjurkan si penggugat untuk membayar uang biaya panjar. Nah, untuk biayanya itu nanti bakal ditulis di dalam SKUM, surat kuasa untuk membayar. Nah, si petugas pengadilan agama ini bakal menyarankan kepada penggugat untuk membayar SKUM ini ke pihak bank. Nah, setelah si penggugat udah membayar, si penggugat kembali nih ke pengadilan agama, ke petugas tadi. Nah, petugas ini melihat dan bakal, kalau udah ternyata memang benar lunas, bakal menandatangani SKUM ini dan bakal mencantumkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara, dan kemudian dikembalikan lagi ke penggugat. Nah, penggugat udah melalui ini nih proses pendaftaran. Nah, pendaftaran perkara kan. Nah, si penggugat tinggal tunggu dipanggil untuk untuk menghadiri sidang. Nah, untuk pemanggilan itu bakal dilakukan oleh jurusita ataupun juru pengganti. Nah, kalau kita dari rumah langsung ke kita, tapi kalau kita tidak ada, kita bakal surat panggilannya akan diserahkan kepada kepala desa. Nah, setelah kamu hari sidangnya itu at least kalian bakal dikasih tahu selama-lamanya itu 3 hari. Jadi contohnya kalian sidangnya tanggal 10, kalian bakal dikasih tahunya tuh tanggal 6, kalau nggak tanggal 7. Nah, untuk kalian yang udah sampai di pengadilan agama, kalian itu harus ke meja informasi di pengadilan agama. Terus kalian mendaftarkan diri bahwa kalian memang hadir, dan kalian bakal kalian bakal tunggu di ruang khusus untuk sidang. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke proses persidangan di pengadilan agama. Nah, untuk kasus perceraian akan ada namanya upaya perdamaian melalui mediasi. Jadi si suami dan si istri dipertemukan kembali di suatu ruangan. Nah, dibujuk agar rujuk kembali, agar tidak jadi bercerai. Nah, untuk si suami dan istri, mereka itu boleh secara bebas memilih mediatornya siapa. Terus ruangannya itu terbuka atau tertutup, itu terserah suami istri, mereka yang pilih bebas. Nah, kalau mediasinya berhasil, maka hakim akan membuatkan suatu akta dading atau akta perdamaian. Jadi, akta ini dibuat oleh hakim yang menyatakan bahwa perkara ini sudah selesai. Nah, kalau mediasinya tidak berhasil, maka akan dilanjutkan dengan gugatan. Jadi pembacaan gugatan dari penggugat itu berisi identitas para pihak, posita, petitum, dan penutup. Jadi identitas para pihak, identitas penggugat, dan identitas tergugat. Terus ada namanya posita, yaitu atau dikenal sebagai petitum petendi. Jadi yang berisi dalil-dalil yang menjadi dasar atau uraian suatu gugatan. Terus ada petitum, jadi hal apa yang diminta oleh penggugat untuk agar hakim mengabulkan
yang diminta itu. Terus ada penutup dari yaitu kesimpulan. Nah, untuk kasus perceraian itu pasti hakim menyatakan tertutup untuk umum, dan untuk kasus perdata umum bakal terbuka untuk umum, dan gugatan ini bakal dibacakan oleh si penggugat sendiri, ataupun dia kalau menyewa pengacara boleh si pengacara yang bakal bacain, ataupun hakim dapat membacakannya. Nah, gugatannya udah nih, itu ada jawaban. Nah, jawaban ini dari si tergugat. Jadi si tergugat diberi kesempatan untuk menyampaikan, menanggapi si gugatan dari si penggugat. Nah, jawaban tergugat ini bisa berupa eksepsi, yaitu penangkisan si gugatan dari si penggugat, ataupun rekopensi gugatan balik. Nah, jawaban tergugat ini bisa langsung setelah pembacaan gugatan dari si penggugat langsung ke jawaban tergugat, ataupun bisa di sidang berikutnya. Setelah jawaban ada namanya replik. Nah, replik ini dari si penggugat. Jadi si penggugat ini diberi kesempatan untuk menanggapi dari jawaban tergugat. Nah, si penggugat ini bisa tetap berkokoh bahwa gugatannya benar atau membenarkan dari jawaban tergugat. Setelah replik itu ada namanya duplik. Nah, kalau duplik ini itu dari tergugat. Jadi si tergugat ini diberi kesempatan lagi untuk menyampaikan atau menanggapi dari replik si penggugat. Seperti itu. Setelah replik itu ada namanya pembuktian. Nah, untuk pembuktian itu bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu lisan ataupun tertulis. Jadi kalau untuk perdata umum, kalian contohnya punya bukti apa, kalian bawa. Nah, kalau untuk seperti kasus perceraian itu yang tertulis itu kayak akta nikah, KK, KTP. Kalau punya anak itu hak asuhana. Terus kalau untuk lisan itu adalah saksi. Jadi saksi yang di sini yang saya maksud adalah saksi yang mendengarkan, melihat secara langsung. Oke, kalau untuk saksi audite itu atau saksi yang katanya dengar dari orang lain itu tidak diperbolehkan. Dan juga untuk saksi yang mempunyai hubungan darah, dia bisa menjadi saksi tetapi tidak menjadi pertimbangan para hakim. Setelah pembuktian selesai, bakal ada yang namanya kesimpulan para pihak. Jadi si penggugat dan si tergugat dia memberikan kesimpulan dari hasil sidang pertama, dari dari gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian. Mereka si pihak penggugat dan tergugat mereka memberikan pendapat mereka di kesimpulan akhir ini. Setelah kesimpulan para pihak bakal ada namanya musyawarah para hakim. Jadi si para hakim ini mereka mengeluarkan pendapat dan mendiskusikan putusan hakim untuk itu apa gitu loh. Jadi mereka musyawarah, terus kalau berbeda pendapat bakal pakai suara terbanyak seperti itu. Terus ada putusan hakim. Nah, di tahap ini putusan hakim itu setelah musyawarah itu hasilnya apa bakal dibacakan di putusan hakim. Jadi putusan hakim ini dibacakan dan setelah dibacakan perkara selesai. Jadi untuk kalau yang kayak pihak penggugat atau tergugat kalau tidak menerima hasil putusan dari pengadilan agama, mereka dalam 14 hari boleh mengajukan banding ke pengadilan tinggi agama. Oke. Terus itu saja yang tahap-tahap proses persidangan di pengadilan agama yang bisa aku jelasin. Semoga berguna dan semoga bermanfaat. Apabila ada persalahan kata aku minta maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bye bye.